perut ya, ada yang dari mulai ditendang, terus kayak dipukul botol kan, terus yang diseret sampai 5 meter itu, sama yang apa sih itu yang Masukin ke bagasi. masukin ke bagasi gitu kan. Yang kelindas itu juga sama terlindas mobil. Oke, Kak, mohon maaf sebelumnya dari pihak keluarganya almarhum Dini sendiri ya sebelumnya mengucapkan bela-sungkawa atas meninggalnya kakak kalian. Nah, kita di sini mau ngobrol tapi santai aja nggak apa-apa. Mau nanya awalnya kalian tahu keluarga dari Sukabumi ini kan kejadiannya di Surabaya dan kalian taunya itu kan di Sukabumi itu dari mana sih Kak awalnya mengetahui kalau kakak kalian tuh udah meninggal dunia gitu Kak? Awalnya sih dari ini ya, dari direct message, dari DM kan, apa sih dari sahabatnya almarhum nge-DM ke kakak saya yang satu lagi kan yang perempuan gitu. Terus kakak saya telepon saya gitu kayak ini Dini meninggal katanya gitu kan, masih shock ya saya gitu. Cuman waktu diliatin screenshotannya itu katanya serangan jantung gitu, masih shock karena emang almarhum itu nggak punya riwayat jantung gitu. Kalau misalkan lambung pun kan cuman yang lambung-lambung biasa itu loh Kak, kayak gitu. Terus dari situlah ini sih yang tahu ceritanya waktu ke Surabayanya, lanjut ke teteh gitu. Kalau aku tahu karena nenekku datang ke rumah kan, dia gedor-gedor sambil nangis-nangis bilang kalau Dini udah nggak ada. Di situ karena aku tahu akun Instagram pacarnya, jadi aku langsung chat ke pacarnya minta nomor handphonenya, terus aku telepon. Terus aku telepon gimana keadaan Dini, dia bilang udah nggak ada. Ini kamu ngobrol sama polisi aja. Terus polisinya yang ngobrol sama aku tanya, ini almarhum gimana? Terus kata polisinya, ya udah nggak ada, keluarga kapan bisa ke sini, segera secepatnya ke sini, meninggal karena sakit gitu. Jadi aku langsung berangkat. Nah selama perjalanan ini sahabatnya banyak ngirimin video sama foto. Itu yang berisi video-video yang viral sekarang di mana-mana itu. Terus ada foto yang memang dari dekat yang memperlihatkan bahwa di badannya ini ada lebam-lebam, di tangan, di paha gitu, memar-memar. Nah di situ ada kejanggalan yang di pikiran aku, kenapa kalau sakit mesti ke polisi? Karena kalau memang misalkan sakit, ya cukup sama dokter aja kan, cukup bilang ini ada di rumah sakit, terus kamu tinggal ke rumah sakit, tapi kok ini sama polisi gitu, kan agak aneh. Nah di situ udah banyak kejanggalan. Terus di sana juga dibantu dikondisikan sama sahabatnya yang memang ada di sana. Jadi pas datang aku langsung ke kantor polisi untuk melaporkan, karena sudah banyak kejanggalan yang menurut aku kayaknya ini gak masuk akal gitu. Kalau memang misalkan sakit biasa ya udah kan kayak gitu, tapi kok ini banyak yang aneh gitu. Makanya aku langsung lapor ke polisi, bikin laporan di sana dan langsung minta otopsi di sana, karena untuk membuktikan apakah benar ini yang seliweran itu apa karena sakit gitu. Aku juga nggak akan mungkin tahu buktinya kalau aku nggak otopsi. Makanya setelah lapor dari polisi, aku langsung ke rumah sakit dan minta otopsi gitu. Jadi sekarang keluarga juga masih nunggu hasil otopsinya keluar karena mesti 2 minggu sampai 3 minggu gitu. Jadi emang belum keluar. Tapi aku sempat nanya-nanya ke dokter, apakah ada jantung? Ternyata tidak ada. Apakah ada lambung? Ternyata tidak ada. Terus kan di kepalanya memang ada luka, dan itu juga udah diperiksa sama dokter gitu. Terus aku tanya apakah di badannya memang ada memar-memar, dokter bilang iya memang betul di badannya ada memar-memar gitu. Nah berarti dari awal memang kakak Kiki ya? Kakak Kiki itu udah menghubungi pihak dari si kekasihnya Dini. Iya, di awal berarti ya. Iya, karena kalau aku kan nggak tahu kontak sahabatnya. Jadi pas bangun tuh aku cuman inget, oh aku tahu nih Instagramnya, langsung aku buka Instagramnya almarhum, aku lihat, aku cari ada kan kontaknya, makanya aku langsung kontak gitu. Oke, berarti belum ada kecurigaan sama sekali ya karena untuk awal pas di detik itu sih nggak ada kecurigaan sama sekali dalam pikiranku. Oh mungkin memang iya dia sakit. Tapi kalau untuk aku sendiri sih dari awal emang kayak bukan curiga sih, cuman lebih ke janggal ya. Kayak karena waktu aku waktu kerja ya, waktu pagi itu masih sempat kerja lah gitu. Terus dikirimin sama kakak saya yang foto yang tadi yang jenazah gitu kan. Karena emang kelihatan kayak bintik-bintik memar di mukanya juga kan, cuman emang nggak
kelihatan banget, cuman kayak kelihatan ungu-ungu gitu kan. Itu kayak aneh gitu kan, masih janggal kalau saya kayak gitu. Jadi udah kayak oh perasaan gak enak gitu, kayak bukan serangan jantung gitu kalau saya udah periksa Jadi kayak gitu. dikirimin foto sama sahabatnya yang udah di rumah sakit itu. Jadi bukan foto yang viral atau video viral itu, bukan. Kalau aku dapatnya foto yang memang sudah memperlihatkan bahwa badan dia lebam-lebam kayak gitu. Berarti kalau kakak Dina atau Pika. Kak Pika berarti taunya itu dari yang sahabatnya nge-DM terus langsung kayak kirimin foto di rumah sakit kalau udah meninggal itu. Enggak, itu ada jaraknya gitu. Kalau ada jaraknya. Kalau yang dikirimin foto itu saya udah berangkat kerja kayaknya sekitar jam 8 atau jam 9 pagi lah. Kalau kan itu dikabarinnya jam 5 ya. Terus kakak saya buka DM-nya tuh sekitar jam setengah 6 pagi gitu. Untuk Nah, berarti dari waktu ke Surabaya pun hasil otopsi berarti belum ada ya? Belum ada. sekarang? Itu aku hanya tanya-tanya ke dokter aja. Ada penyebab fatalnya atau enggak. Ternyata memang ada, mungkin kata dokter. Statement saya bisa berubah ketika nanti hasil otopsinya sudah ada karena harus menjalani pemeriksaan dulu. Cuman yang pasti karena kan ada ditendang ya, ada ditendang. Jadi di bagian perut tuh kata dokter pendarahan. Karena memang ditendang kan, ada ditendangnya. Jadi kalau nggak salah ditendang itu waktu di lift kalau nggak salah. Pokoknya itu ada ditendang. Jadi kata dokter memang perutnya pendarahan. Gitu. Oke. Berarti kamu tahu nggak sih kronologisnya ketika dianiaya gitu setelah kamu udah ke Surabaya dan mencari informasi gitu kan? Si sahabatnya yang memberitahu kamu ini ada di lokasi nggak sih sebenarnya waktu pas dianiaya? Yang melihat kejadian Yang tersebut ada nggak? Kalau mungkin kalau saksi-saksinya itu yang ada di dalam KTP itu ya. Cuman kalau sahabatnya itu nggak ada di situ. Yang sahabat yang ngasih tahu nih, yang ngasih tahu kalau udah meninggal gitu. Jadi yang untuk saksinya memang beda orang lah gitu, beda orang. Tapi dia juga udah dikasih tahu lah ibaratnya, udah dikasih tahu kalau ada percekcokan, terus mereka berantem lah, berat katanya kayak gitu. Jadi info-infonya pun banyak teman-temannya yang kasih tahu kayak gitu. Oke. Nah, yang kamu tahu nih Kiki sama Vika sendiri dianiayanya tuh bagian apa aja gitu dari Kak Dini sendiri gitu yang sama si perut ya, yang dari mulai ditendang, terus kayak dipukul botol kan, terus yang diseret sampai 5 meter itu, sama yang apa sih itu yang Masukin ke bagasi. masukin ke bagasi gitu kan. Yang kelindas itu juga sama terlindas mobil. Oke. Ketika kalian berdua tahu kakak kalian yang kalian sayangi gitu ya, yang udah lama juga nggak pulang ya kan? Iya. Berapa lama kalau berapa? 12 tahun. 12 tahun ya. Iya. Terus kalian tahu kabarnya kalau kakak kalian tuh meninggal dunia gitu dengan kejadian tragis. Seperti apa waktu itu ketika mendapatkan kabar tersebut? Kalau aku sendiri sih waktu itu emang histeris ya. Waktu kakak aku yang udah nikah itu kan beda rumah ya. Dia waktu nelpon itu Dini meninggal tuh aku langsung kayak kaget, Dini mana gitu. Dini meninggal gitu. Terus saya langsung histeris bilang ke bapak saya ya, bapak, mama sama apa sih anaknya almarhum kan satu rumah kan. Langsung pada nangis aja gitu, histeris di situ. Cuman emang di situ kan belum tahu banget kalau meninggal penyebab meninggalnya karena apa gitu. Oke, ketika tahu seperti apa? Iya. Ketika tahu meninggalnya karena Makin lebih ke sakit hati sih, karena emang kok bisa ya gitu ada orang yang setega itu. Mungkin saya juga nggak tahu ya kalau dia itu emang karena pengaruh alkohol atau apa, tapi emang itu cukup tega sih, kayak bukan manusia aja gitu. Oke. Tapi kabarnya kalau almarhum tidak pulang ke Sukabumi selama 12 tahun berarti benar ya? Betul. Dari tahun berapa tuh Kak? 2011. 2011. Dan waktu itu izinnya mau kemana? Langsung ke Surabaya atau seperti apa? Enggak sih, waktu itu kalau di keluarga itu cukup baik ya hubungannya. Cuman entah ada alasan apa gitu dari almarhum sendiri, mungkin ada alasan sendirilah. Itu waktu itu sempat kerja di suatu perusahaan lah, pabrik ya kayak gitu. 1 bulan, dan 1 bulan itu dia tuh sama sekali belum dapat gaji. Cuman waktu itu dia izin kan, waktu kan mama saya bilang gini, ya udah nunggu gajian aja 2 hari lagi, jadi ikut nginep di teman atau saudara gitu, ikut nginep di kosannya gitu. Nah dari situ dia
waktu sampai hari H-nya gajian itu kan bilangnya buat beli susu anaknya kan gitu. Sampai seminggu setelah gajian itu nggak pulang-pulang sampai 1 bulan gitu, kita udah nyari-nyari gitu kan kemana gitu, ke kosan temennya nggak ada, ke sini ke sana nggak ada gitu, udah upaya lah gitu mencari gitu, kayak udah lapor polisi juga ke polsek, udah cuman emang nggak dapat aja gitu. Sampai akhirnya bisa tahu kalau Kak Dini sendiri ada di Surabaya itu dari Kak Dini yang menghubungi keluarga atau seperti apa? Dari orang tua angkatnya kan, jadi dari siapa ya, kakaknya ibu saya kan, dia sempat bisa dibilang diangkat lah, diadopsi gitu sama apa sih, Wa lah ya, Wa. Nah gitu, terus Wa itu waktu tinggal di Kuala Lumpur ya, kerja gitu di sana. Terus dia bilang kayak ini ke kakak saya yang itu kan, yang perempuannya satu lagi, katanya ini mau gak nomor si teteh gitu kan. Dia kebetulan ada di Kuala Lumpur kalau nggak salah waktu itu, nyusul orang tuanya itu, orang tua angkatnya itu. Dia tinggal di Kuala Lumpur lah, entah kerjanya apa, katanya emang sempat kerja sampai Covid kalau nggak salah, sampai Covid kemarin antara 2020-an lah gitu atau 2019 gitu. Berarti selama 12 tahun itu komunikasi dengan keluarga intens nggak? Untuk Dini sendiri? Sempet hilang kontak sih kalau sama keluarga aku gitu. Dari 2011 sampai 2015. Nah, 2015 itu kakak saya yang perempuan itu kan coba apa sih, BBM ya waktu itu. Dia sempet chat kayak gitu kan, kayak ping gitu, nyobain, ternyata ada balasan katanya. Nah dari situ karena mungkin dari SMP juga emang lebih deket ke kakak saya yang satu lagi, dia lebih terbuka lah, maksudnya bukan terbuka sih, lebih kayak oh dibalas gitu, ada jawaban gitu. Nah ngobrol dari 2015 itu sampai sekarang kita hubungan baik gitu. Jadi karena kita juga gak mau menanyakan kenapa kamu pergi, kita juga nggak mau pertanyaan kayak gitulah, takut emang membuat nanti renggang. Nah gitu, kita cukup kayak apa sih, berdamai dengan keadaan aja kan, cukup kayak oh ya udah dia tinggal di Surabaya, kita di Sukabumi gitu. Karena dia juga kayak kalau soal rezeki gitu ada aja kayak kirim-kirim, kayak sering ingat juga ke anaknya kok, ingat. Berarti sering mengirimkan uang Sering. juga ya? Kalau aku Sering. terakhir ketemu kan tahun kemarin di bulan Maret. Dia sempat ketemu. Aku sempat ke Surabaya kalau aku enggak. tahun lalu. Sempat ke Surabaya, ngobrol banyak. Aku ajakin pulang juga, ayo pulang gitu. Dia juga ayo dong, pengen pulang gitu. Tapi mungkin karena faktor ekonomi ya. Kalau pulang ibarat katanya harus bawa uang lah yang banyak gitu. Sedangkan kebutuhan dia untuk diri dia sendiri sama mungkin untuk kasih anaknya atau mau kasih orang tuanya juga itu mungkin belum cukup, makanya dia belum pulang kayak gitu. Sempet cerita seperti itu sih kalau ke aku, karena aku selalu maksa dia kayak ayo pulang, tapi mungkin dianya yang punya alasan tersendiri juga. Tapi memang cerita ke aku adalah faktor ekonomi yang utama kenapa dia nggak pulang. Tapi dia juga sering cerita, kita sering chat-chatan gitu ya, sering kayak aku habis kirim kue buat mama gitu, kirim foto, acara apa nih, aku tanya kan, acara apa nih, Mother Day gitu. Oh dia masih ingat, terus kayak anak aku pengen jalan-jalan nih, main time zone, pengen nonton, udah aku transfer gitu. Udah pengen anak aku nih lagi pengen es krim, udah aku kirimin kayak gitu. Dia juga memang selalu ingat anaknya gitu, ingat di rumah seperti apa, suka nanyain juga gitu gimana keadaannya kayak gitu sih. Berarti perginya Dini dari Sukabumi itu ternyata masih inget sama keluarga dan masih membiayai juga ya sebenarnya. Oke. Kalau aku simpulin kayaknya lebih deket sama Kak Kiki ya, kalau lebih kayak terbuka gitu. Iya, kalau sama aku kita lebih karena mungkin aku sama dia tuh teman dari kecil ya. Gitu. Jadi teman kecil. Jadi sebelum ibaratnya masih SD lah. Masih SD tuh kita masih sering main bareng, di rumah bareng, ngumpul bareng di rumah gitu. Mungkin karena waktu SMP kita udah pisah-pisah, udah nggak terlalu banyak kabar. Nah sekarang tuh kita udah intens lah dari tahun kemarin gitu, udah sering intens, sering ngobrol. Jadi memang sering cerita-cerita juga gitu. Nah Kak, tapi pernah nggak sih cerita tentang Ronald sendiri sama Kak Kiki gitu? Iya, kalau cerita sih mungkin dia nggak pernah ya, cuman waktu itu aku tahu dia dekat sama Ronald itu di bulan April. Aku komen story WhatsApp-nya. Aku komen tuh kayak pacar baru nih gitu. Terus dia jawab kayak masih pendekatan gitu. Tapi setelah itu aku udah sering lihat dia jalan bareng kayak di bulan Mei dan seterusnya tuh aku udah sering lihat dia bareng jalan-jalan, kayak nonton, makan bareng bersama. Itu aku juga sering komen kayak
pamer mulu apa kayak gitu-gitu. Cuma memang kita nggak pernah ngelihat sedihnya dia seperti apa gitu. Aku cuman tahu dianya ya happy aja gitu, baik-baik aja gitu. Nggak pernah ngelihat ada yang aneh-aneh juga gitu. Dia juga nggak pernah cerita aneh-aneh juga. Nah, tapi kalau kamu Vika sama Kiki sendiri nih pernah nggak sih di sosmednya, apalagi TikTok itu kan sempat viral kemarin ya, Iya. ketika beliau tuh meninggal dunia. Iya. Karena ada beberapa postingan yang kayak mengisyaratkan kalau dia itu benar-benar lagi terpuruk dan butuh pertolongan gitu istilahnya. Kalian tahu nggak sih? Kalau aku di Instagram temenan, di TikTok sih cuman suka lihat-lihat aja, tapi kita nggak follow-followan, cuman temenan di Instagram aja. Nggak ngeh ya guys. Cuman kalau misalkan di TikTok gitu ya, kita nggak ngeh sampai misalkan atau dia kode lah atau apa, karena setahu aku ya cuman untuk senang-senang dia aja. Karena aku sering komen-komenan sama dia gitu, hey jangan galau mulu, kayaknya kalau nggak galau nggak seru ya, tapi hanya untuk konten-konten aja. Karena di akhir-akhir sekarang tuh dia sering nanya ke aku kayak, ini gimana ya kalau ada endorsan, ini gimana ya kalau ada yang nawarin gitu, karena kan lumayan followersnya dia udah banyak kan. Jadi memang ada yang nawarin ini nih, ambil jangan ya gitu, ambil aja nggak apa-apa. Misalkan terus kayak misalkan mau jadi affiliate gimana sih caranya, ini aku dari yang nawarin gitu. Ketika dia dapat produk atau apapun, nih aku dapat endorsan ini gimana ya nanti bikin videonya, dia sering ngobrol sama aku kayak gitu kan. Aku kalau bikin gini gimana, bagus gak gitu, bagus kayak gitu sih. Jadi kalau di sosmed tuh memang aku ngerasanya kayak cuman ya udah iseng-iseng bikin konten dan video aja, nggak berpikir kalau ini tuh ada misalkan tersirat isyarat atau lain-lain tuh nggak ada. Oke. Nah, kalau sosoknya Kak Dini sendiri gitu dari kalian dan juga Kak Vika seperti apa? Dia tuh orangnya baik sih, dia pinter ya, pinter, baik gitu, tapi emang orangnya tuh tertutup banget gitu. Makanya kita juga nggak tahu kan sampai sekarang juga alasan kenapa dia pergi dari rumah. Sampai sekarang aja kita belum tahu. Kayak dia kerjanya apa aja kita nggak tahu. Dia cukup doain aja biar banyak rezekinya. Cukup gitu aja sih orangnya. Bahkan kita aja nggak tahu kalau dia tuh punya pacar, maksudnya punya bahkan aku aja ya keluarga sendiri aja nggak tahu gitu kalau nama pacarnya siapa. Cuman cukup tahu di TikTok kayak video-video gitu, kayak Kiki kan dia tahu di story gitu kan. Kita juga nggak tahu bahkan dia punya pacar yang anaknya tuh anggota dewan gitu, apalagi itu kita nggak tahu banget gitu. Karena orangnya nggak pernah cerita apa-apa. Pernah cerita tertutup ya. Oh gitu. Kalau Kak Dini sendiri seperti apa? Kalau di mata Kak Vicky. Iya, kalau di mata aku sih karena aku memang dari kecil sama dia ya, dia baik banget sih kalau sama aku gitu ya. Dia baik, ceria, seru lah anaknya. Karena di Surabaya juga kita sempat jalan-jalan, makan bareng, cerita-cerita gitu. Menurut aku sih dia sayang sama anaknya, sayang sama keluarganya mungkin, tapi dia punya alasan tersendiri kenapa dia memilih jalan yang berbeda lah istilahnya, nggak pulang lah, memilih tinggal di Surabaya dan lain-lain kayak gitu. Tapi sejauh itu sih aku ya baik-baik aja sama dia. Kalau untuk anaknya sendiri gimana kondisinya setelah mengetahui sama ibunya yang udah lama nggak ketemu, berarti kan 12 tahun Sedih juga banget ya? sih. Sedih banget sih. Ini aku ada video waktu kita baru datang. Soalnya gini ya Kak, meskipun dia gak tahu, apa sih ibunya gak pernah pulang, tapi dia tahu gitu kalau ini ibu saya gitu. Suka video call gitu, suka minta kayak mama mau ini atau mau ini gitu, suka dikirimin GoFood lah, dikirimin apa namanya kayak paket gitu kan, kayak pengen alat tulis kayak gitu. Alat sekolah juga sempet Dini tuh cerita kayak anaknya minta alat-alat sekolah nih, udah aku beliin, aku pesenin sendiri, aku kirim ke rumah gitu. Jadi memang sama anaknya juga di hari Selasa sebelum dia meninggal, kan meninggalnya hari Rabu malam tuh. Nah di hari Selasanya dia masih tetap teleponan tuh sama anaknya di maghrib kalau nggak salah. Anaknya tuh minta beliin sepatu sama lampu klip ya, tumbler gitu. Lampu disco katanya. Jadi kenapa keluarga shock, karena di hari Selasa itu masih baik-baik aja, masih baik-baik aja, gak menandakan kayak aku ini maksud kayak tersiksa banget loh di sini gitu. Aku di apa sih sempat ngalamin kesedihan, iya gitu, nggak ngungkapin. Jadi anaknya juga pas datang tuh sedih banget. Pas Dini
Datang. Iya, ini pas di rumah. Anaknya juga nungguin. Ini dia nungguin di Excited banget. jadi nungguin di ambulan, turun dari ambulan dia udah nangis. Ini di rumah juga dia udah nangis banget. Nggak berhenti nangis ini dianya. Tapi Pulang nggak? tapi sempat ngomong setelah dimakamkan gitu, anaknya sempat ngomong apa nggak gitu sama Sempet ke aku sih, kakeknya? tapi dia bilang kayak kan bilangnya Bibi ya, Bibi gimana tuh sekarang mah nggak ada yang bisa beliin itu, maksudnya kan nggak ada tempat ngadu lah gitu kan, misalkan saya atau neneknya dia, ibu saya gitu kan nggak bisa beliin, misalkan belum bisa beliin kan biasanya ngadu ke Mau minta mamanya ke gitu, siapa kayak gitu dia. biasanya kan gini kayak dia tuh udah biasa kayak mau minta kuota segala macam gitu ke ibunya gitu, makanya kayak sekarang gak ada apa sih, gak ada tempat yang buat dia minta katanya gitu, gimana ya sekarang gitu kalau minta ini Yang itu gitu. kalau anaknya nih ya yang bikin aku sedih banget waktu kita mau nguburin jenazah. Jadi di jalan mau ke makam tuh ada bunga-bunga gitu warnanya ungu, dia ambilin kayak 6 kalau nggak salah 6 biji gitu, terus dia kantongin. Terus aku tanya, kamu mau kemana? Bentar aku mau kesini, kata dia. Ayo aku ajakin gitu kan. Iya nanti nyusul, kata dia. Terus kita jalan, terus selesai pemakaman, dia jongkok di pinggir aku di depan makam almarhum, terus dia ngeluarin bunga yang dari kantongnya, terus dia taburin sendiri. Itu yang benar-benar bikin aku kayak sakit hati banget gitu, kayak anaknya tuh kehilangan ibunya gitu, sekarang udah nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi bikin aku kayak, aduh, kamu pergi tuh bikin patah hati keluarga lah gitu, bikin keluarga sedih banget, termasuk anaknya gitu. Sampai walaupun anaknya nggak pernah ketemu, tapi anaknya juga ngerasain bahwa ini mamahku loh, aku sayang sama mamahku gitu. Sampai dia bawa bunga sendiri gitu, taburin sendiri. Itu sih yang bikin aku patah hati banget. Oke, berarti ketika kalian melihat sang anak ini nggak pernah ketemu ibunya, cuman lewat telepon aja, terus ketika datang ternyata udah terbaring kaku gitu ya, Iya, itu betul. yang bikin kalian Itu Betul. patah hati. Patah sekali hati ya. banget itu. Nih, ini nih bunga yang anaknya bawa nih yang ungu ini. Beda sendiri kan? Ini yang anaknya ambil, terus dia taburin sendiri. Ini yang bikin aku kayak, ya ampun, ini anak gimana nggak ada mamahnya gitu kan. Sedangkan kakek neneknya juga sekarang ya udah bukan usia yang produktif lagi, udah tua lah istilahnya kayak kan gitu. ayahnya juga kan nggak ada kan, ninggalin Ayahnya juga nggak ada gitu. Jadi kayak benar-benar, duh sakit hati banget lah gitu ngelihatnya. Ada nggak dari kalian berdua melihat siapa namanya sang anak? Desta. Oke, melihat Desta gitu ya, dianggap keponakan kalian gitu. Melihatnya setelah kehilangan ibunya, berarti kan dia sekarang dianggap udah yatim piatu gitu ya. Kalian berdua ada nggak sih tersentuh dan pengen ngebantu sampai Desta nanti gede gitu kehidupannya, ekonominya? Kalau untuk itu kan emang dari bayi juga aku dan keluarga yang ngurus kan, yang ngurus gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, kalau itu termasuk kewajiban juga ya. Ya kita kayak saling ini aja gitu, saling Bahu membahu lah bahu gitu. membahu di rumah. Dari dulu juga emang kayak gitu sih, kayak patungan aja gitu kayak buat kehidupan dia gitu. Kalian selalu nenangin Desta ini gimana sekarang? Ya, cara ngasih pengertiannya mungkin ke Desta sendiri. Gimana ya? Jadi Kalau dia dia nggak sih, mikir kalau kayak- kalau dia sih kebetulan sekarang usianya udah besar ya, udah 12 tahun, udah ngerti Cukup juga, ngerti juga. cukup ngerti gitu, cukup ngerti kita sedih, cukup ngerti mamanya udah gak ada gitu. Jadi kayak dia nggak terlalu banyak pikiran juga sih, cuman tetap kayak aku mau ngajiin mama kayak gitu-gitu. Jadi pas almarhum baru datang aja, dia bener-bener abis nangis tuh ngaji di depan almarhum gitu, ngaji. Jadi memang anaknya udah pengertian banget sih, nggak ngeliatin gitu kesedihan dia seperti apa. tegar lah gitu. Tegar. Tapi itu kalau dari tegarnya emang apa sih, turunan Turun dari almarhum. sendiri Iya. ya. Nah, terakhir nih kan berita yang lagi viral kemarin juga, videonya dari keluarga almarhum tadi ini kan menolak untuk terima suapan atau sogokan apapun dan pengen pelaku dihukum yang seberat-beratnya gitu ya. Dari kalian sendiri memang
tidak ingin adanya perdamaian atau seperti apa? Dari keluarga sih kita sangat menolak perdamaian ya. Kita nggak akan pernah mau itu damai ataupun cabut berkas ataupun apapun itu. Kalau mereka misalkan minta maaf ya, kita terima maafnya. Tapi maaf banget, kita hanya ingin minta keadilan. Ibarat katanya nyawa orang tuh nggak bisa dibalikin lagi, nggak bisa kembali lagi. Jadi kita percaya bahwa hukum di Indonesia itu tidak memihak siapapun. Jadi keluarga hanya minta keadilan agar tersangka bisa dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya tanpa pilih kasih lah, gitu. Oke, berarti nggak mau menerima uang juga seperti Tidak itu? akan. Kalau uang yang bela sungkawa gitu? Kami menerima kalau untuk apa sih, Bela sungkawa santunan untuk untuk anaknya untuk atau- santunan untuk anaknya, kami itu menerima, tapi ya tanpa embel-embel kayak seperti Cabut berkas gitu. Iya. ya damai gitu. Kalau untuk sumbangan seperti itu ya kami menerima gitu. Untuk kelangsungan hidup anaknya Iya, gitu. pasti kita terima, misalkan mau ngasih untuk anaknya untuk sehari-hari atau misalkan untuk pendidikannya dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ada embel-embel ingin damai, ingin dicabut berkasnya, itu kita menolak keras. Oke. Tidak akan pernah kita cabut. Oke, kalau tanggapan kalian soal sang ayah pelaku yang sudah dicopot jabatannya itu seperti apa? Menurut kalian? Tanggapan udah dicabut ya. Sudah dicopot jabatannya gitu. Karena ulah anaknya gitu. Menurut kalian seperti apa? Baguskah atau itu suatu jalan untuk adanya keadilan Ya. untuk Mungkin keluarga kalian? kalau menurut aku mungkin itu juga takdir yang harus diterima kali ya, imbas dari perbuatan anaknya sudah mengambil atau menghilangkan nyawa seorang ibu untuk anaknya, tulang punggung anaknya gitu, yang benar-benar dia kerja untuk anaknya. Ya ketika misalkan dia dicopot atau misalkan sekarang tidak punya pekerjaan, lebih patah hati kita loh yang kehilangan sosok Dini gitu dibanding dia. Gak akan ada yang bisa ngembaliin lagi gitu. Ibarat kata kalau kerjaan masih bisa dicari, uang masih bisa dicari, nyawa nggak akan bisa kembali lagi, nggak akan bisa dicari lagi gitu. Jadi ya itu imbas dari perbuatannya lah, ibarat kata gitu. Oke, berarti kalian berdua siap untuk menjalani jalur hukum sampai Siap sampai selesai, Tuntas. sampai tuntas Tuntas ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga cepat selesai. Amin, 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 amin.